1 poin lagi Manchester United amankan tiket Liga Champions, Liverpool tersingkir. Manchester United hanya membutuhkan 1 poin untuk mengamankan tiket ke Liga Champions musim depan usai menang 1-0 atas Bournemouth. Peluang Manchester United mengunci posisi 4 besar Liga Inggris makin terbuka setelah menang 1-0 atas Bournemouth pada pekan ke-37 di Stadion Vitality, Sabtu, tanggal 20 Mei tahun 2023. Satu-satunya gol dalam pertandingan tersebut dicetak Casemiro yang memanfaatkan umpan terobosan Christian Eriksen pada menit ke-9. Dengan kemenangan tersebut Manchester United kini mengoleksi 69 poin dari 36 pertandingan. Manchester United unggul 3 poin atas pesaing terdekatnya dalam perburuan tiket ke Liga Champions, Liverpool. Pada pekan yang sama, Liverpool hanya bermain imbang 1-1 lawan Aston Villa di Anfield. Tambahan 1 poin itu menjadi kerugian bagi Liverpool, karena kini, Liverpool hanya memiliki sisa 1 pertandingan. Sementara itu, Manchester United masih memiliki 2 pertandingan. Dalam 2 laga berikutnya, Manchester United akan bertanding di Old Trafford melawan Chelsea dan Fulham. Sedangkan 1 pertandingan tersisa Liverpool melawan Southampton di St Mary's pada pekan terakhir Premier League. Pada 2 pertandingan berikutnya, Manchester United hanya butuh hasil imbang dalam memastikan tiket ke Liga Champions musim depan. Apabila Manchester United imbang lawan Chelsea, The Reds dipastikan gagal ke Liga Champions sebelum melawan Southampton. Sementara itu, kemenangan ini juga membawa dampak besar bagi David De Gea. Pasalnya sang kiper resmi dinobatkan sebagai peraih sarung tangan emas EPL 2023. Keberhasilan Manchester United tidak kebobolan dari Bournemouth membuat De Gea kembali mencatatkan clean sheet. Clean sheet di Vitality Stadium ini merupakan clean sheet ke-17 De Gea di musim 2023. Tidak ada kiper lain yang bisa mengejar perolehan David De Gea. Rival terdekatnya, Alisson Becker hanya meraih 14 clean sheet. Sementara dengan sisa 1 pertandingan tersisa di EPL membuat capaian De Gea itu tidak bisa dikejar lagi. Manchester United amankan tiket Liga Champions, Sheikh Jassim segera jadi pemilik baru. Tahapan penjualan Manchester United oleh keluarga Glazer tak kunjung menemui titik terang. Hal itu menimbulkan ketidakpastian di kalangan peminat utama Manchester United, yaitu Sheikh Jassim dan Sir Jim Ratcliffe. Meski demikian, pihak Sheikh Jassim baru-baru ini melepas sebuah tawaran terbaru untuk membeli Manchester United. Memang nominal yang diajukan Taipan asal Qatar itu tak disebutkan secara gamblang. Namun, Sheikh Jassim disebut siap menggelontorkan uang senilai 5,5 miliar pound sterling untuk membeli Manchester United dari tangan keluarga Glazer. Tawaran terbaru dari Sheikh Jassim ini disebut sebagai tindakan untuk memukul mundur Sir Jim Ratcliffe. Selain itu ada hal menarik yang terjadi sebelum Sheikh Jassim menaikkan tawaran. Sebelumnya, Avram Glazer terpantau baru meninggalkan sebuah hotel di London bernama Claridge Hotel yang dimiliki oleh ayah Sheikh Jassim. Tak cuma itu, pihak Sheikh Jassim juga meminta untuk bernegosiasi langsung dengan keluarga Glazer soal pembelian Manchester United ini. Bankir Qatar tersebut tak ingin bernegosiasi dengan Rain Group yang ditunjuk Glazer sebagai pihak ketiga. Bisa saja pihak Sheikh Jassim mengajak berunding keluarga Glazer langsung di hotel tersebut. Ia juga memiliki rencana lain untuk memikat Manchester United. Ia memanfaatkan jasa orang dalam untuk memuluskan ambisinya menjadi penguasa Manchester United. Bankir asal Qatar ini akan menggait ex-pemain Manchester United untuk menjadi pemangku kepentingan di klub. Sheikh Jassim kabarnya hanya akan mengangkat mantan pemain yang sangat terkenal dan berjasa besar pada tim ini. Taktik tersebut dirasa bisa menguntungkan posisi Sheikh Jassim yang memang mendapatkan tekanan dari Sir Jim Ratcliffe. Gebrakan yang dilakukan Sheikh Jassim ini tak berselang lama dari aksi yang dilakukan Sir Jim Ratcliffe. Sir Jim Ratcliffe rupanya memiliki visi tersendiri. Ia disebut-sebut tak menginginkan keluarga Glazer terus duduk di tampuk kekuasaan saat dirinya menjadi pemilik klub. Ratcliffe akan memberikan waktu maksimal 3 tahun bagi Glazer untuk angkat kaki dari Old Trafford. Sheikh Jassim segera tuntaskan pembelian Manchester United, Kylian Mbappe makin dekat. Kampanye kembali dilakukan Sheikh Jassim dalam upayanya mengakuisisi Manchester United. Ia dikabarkan bakal mendatangkan bintang Prancis, Kylian Mbappe ke Old Trafford. Diketahui, Sheikh Jassim, kabarnya sudah menyodorkan tawaran lagi untuk membeli Manchester United. Kali ini, nilainya sangat fantastis karena memecahkan rekor dunia. Sheikh Jassim disebut siap menggelontorkan uang senilai 5,5 miliar pound sterling untuk membeli Manchester United dari tangan keluarga Glazer. Tawaran terbaru dari Sheikh Jassim ini disebut sebagai tindakan untuk memukul mundur Sir Jim Ratcliffe.
Dengan gelimang uang, tentu akan mudah baginya membangun skuad hebat di Manchester United. Laporan dari Daily Mail, Sheikh Jassim ingin mendaratkan Kylian Mbappe dari PSG jika dia dapat menyelesaikan pengambilalihan Manchester United. Sheikh Jassim adalah kandidat kuat bersama dengan Sir Jim Ratcliffe, saat mereka bersaing untuk membeli saham Manchester United dari keluarga Glazer. Untuk membangun tim impian di Manchester United, Sheikh Jassim langsung menunjuk Mbappe sebagai bagian dari proyek besar. Sementara laporan dari Bill, trio Prancis menjadi sasaran Sheikh Jassim untuk diboyong ke Manchester United. Selain Mbappe, Jassim juga kabarnya ingin membeli Kingsley Coman dari Bayern Munchen dan Eduardo Camavinga dari Real Madrid. Manchester United tawarkan kontrak baru Lisandro Martinez hingga 2027. Lisandro Martinez tampil luar biasa untuk Manchester United pada musim pertamanya. Salah satu rekrutan pertama Erik ten Hag dari Ajax pada musim panas lalu, dinominasikan untuk penghargaan pemain terbaik klub. Ia terlihat sangat senang dengan musim pertamanya di Old Trafford, setelah dengan cepat mengatasi masa-masa awal penyesuaian diri dengan Premier League setelah tiba dari Belanda. Legenda Liverpool sekaligus pundit Sky Sports, Jamie Carragher, memuji Martinez dalam sebuah wawancara dengan Gary Neville, dengan mengatakan bahwa ia sangat brilian. Untuk menjadi sekecil itu dan bermain sebagai bek tengah, Anda jelas harus menjadi pemain yang spesial, pemain yang bagus, katanya. Saya tidak berpikir seseorang dengan ukuran seperti itu bisa bertahan di Premier League, tetapi dia berhasil. Dia telah menjadi bagian besar dari semangat Manchester United. Ada sebuah pertandingan yang saya saksikan beberapa pekan lalu dan dia menjadi pemain pengganti, dan seseorang mencetak gol di menit-menit akhir, dan dia benar-benar terlibat dalam selebrasi tersebut. Klub telah mengindikasikan kepada perwakilan sang pemain bahwa mereka ingin menawarkan kontrak baru yang juga akan memperpanjang masa baktinya di klub hingga Juni tahun 2027. Martinez saat ini sedang mengalami cedera dan akan melewatkan sisa musim ini setelah mengalami patah tulang metatarsal saat United bermain imbang 2-2 dengan Sevilla sebulan yang lalu di perempat final Europa League. Manchester United bisa dapatkan pemain baru sebelum musim 2023 selesai. Manchester United mulai bergerak meski musim 2023 masih belum selesai. Manchester United berpeluang sudah mengamankan rekrutan baru untuk musim depan sebelum musim 2023 berakhir lewat prakontrak. Calon rekrutan pertama Manchester United di musim panas 2023 adalah gelandang Juventus Adrien Rabiot. RMC Sport pada pertengahan Mei tahun 2023 ini melaporkan Manchester United sudah melayangkan tawaran resmi kepada pemain asal Prancis tersebut. Rabiot bisa didapat Manchester United dengan gratis di musim panas 2023. Ex-pemain Paris Saint-Germain itu kontraknya di Juventus akan habis pada akhir Juni tahun 2023 dan kemungkinan tidak akan memperpanjangnya karena ingin mencari tantangan baru. Juventus sebenarnya masih ingin mempertahankan Rabiot. Pasalnya Rabiot tampil sangat baik di musim ini. Dia menjadi gelandang terbaik Juventus sepanjang musim 2023. Namun dengan adanya pendekatan dari Manchester United, Juventus terancam kehilangan Rabiot dengan gratis. Setan Merah terus merayu Rabiot agar segera menjalin prakontrak untuk bergabung mulai musim depan. Manajer Manchester United Erik ten Hag sudah menyetujui operasi ini. Erik ten Hag sangat menyukai Rabiot. Tahun lalu Manchester United sudah berusaha merekrut Adrien Rabiot, namun transfer terhenti di tengah jalan. Juventus dan Manchester United kabarnya sudah menyepakat mahar transfer Rabiot pada bursa transfer musim panas tahun lalu. Tapi permintaan gaji yang begitu besar dari Rabiot membuat Manchester United mundur teratur saat itu. Kini dengan status bebas transfer, Manchester United takkan keberatan memenuhi permintaan gaji besar dari ibu Rabiot. Sebab Manchester United tak perlu membayar Juventus kompensasi kepindahan Rabiot. Kehadiran Rabiot diperlukan Ten Hag untuk memperkuat lini tengah Manchester United. Musim ini Ten Hag terlalu bergantung pada trio Casemiro, Bruno Fernandes dan Christian Eriksen sehingga kerap kerepotan jika ada yang absen. Manchester United akan segera melego salah satu di antara Fred atau Scott McTominay guna digantikan gelandang tangguh seperti Rabiot. Fred dan McTominay tampil mengecewakan di musim 2023 ini. Keduanya kesulitan menggantikan Casemiro dan Eriksen saat berhalangan main. Manchester United bisa datangkan Sadio Mane dari Bundesliga, bersaing dengan PSG. Sadio Mane digadang-gadang bakal kembali ke Liga Inggris musim depan, bukan berseragam Liverpool, melainkan Manchester United. Menyusul laporan ketidakpuasan di Bavaria, Sadio Mane mendapati dirinya dikaitkan dengan Manchester United.
Diberitakan Mirror, Erik ten Hag kemungkinan akan memperkuat jajaran penyerangnya musim panas ini dan Manchester United bisa kembali dengan pemain yang hampir mereka datangkan pada tahun 2016 silam. Sadio Mane sebelumnya berbicara tentang seberapa dekat dia pindah ke Manchester United. "Saya harus mengatakan, saya sangat dekat untuk pergi ke Manchester United," katanya kepada Daily Telegraph. "Saya memiliki kontrak di sana. Saya telah menyetujui semuanya. Semuanya sudah siap, tetapi sebaliknya, saya berpikir, tidak, saya ingin pergi ke Liverpool. Kembali ke Liverpool sepertinya akan sulit diwujudkan, karena The Reds sebelumnya telah membuang Sadio Mane dengan melepas sang pemain ke Bundesliga." Dengan Lionel Messi dan Neymar diperkirakan akan meninggalkan klub musim panas ini, PSG harus mengisi kekosongan mereka dengan opsi penyerang berpengalaman. Sadio Mane akan cocok dengan tagihan ini dengan baik, dengan kemampuannya bermain di sayap atau di tengah lapangan. Dia bisa terhubung dengan baik dengan Kylian Mbappe, namun, dengan PSG diharapkan memiliki strategi rekrutmen baru yang dibangun dengan membawa pemain muda Prancis, dia bisa berada di luar model transfer baru mereka.